Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lasmi, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bu Lasmi? Alhamdulillah baik juga Bu Dwi. Berdasarkan informasi yang saya dapat kemarin ya, bahwa Bu Dwi akan melakukan coaching dengan Bu Mega. Iya betul. Dengan alur peta ya Bu Dwi ya? Iya Bu. Jadi nanti Bu Dwi akan memancing coaching untuk menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu ya Bu Dwi ya. Ya, saya lihat Bu Dwi hari ini dari semangat sekali. Semangat. Selanjutnya, kompetensi apa yang akan diterapkan oleh Bu Dwi untuk melaksanakan coaching nanti? Rencana saya yang akan saya terapkan nanti adalah kehadiran penuh atau presisi gitu. Terus selain itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Dwi? Rencana saya kompetensi yang paling prioritas akan saya kembangkan yaitu kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot jelas. Karena bagi saya pertanyaan berbobot itu merupakan hal yang memang masih banyak sekali kekurangan yang perlu harus dipahami. Jadi Bu Dwi masih merasa kurang begitu dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi nanti akan dikembangkan untuk kegiatan coaching hari ini ya. Iya, benar sekali. Menurut Bu Dwi kalau di mengajukan pertanyaan berbobot ya, kalau misalkan di rating Bu Dwi berada di skala berapa ya? Skala berapa ya? 6 atau sampai 7 gitu. Oke. Nah, luar biasa Bu Dwi. Jadi skalanya nanti ketika melaksanakan coaching dengan Bu Mega kira-kira akan meningkat nih, seperti itu ya Bu Dwi. Kira-kira nanti akan berada di skala berapa target Bu Dwi? Harapan saya di target skala 9. Oke, bagus Bu Dwi. Luar biasa. Semoga nanti dengan pelaksanaan coaching yang dilaksanakan Bu Dwi dengan Bu Mega bisa menyelesaikan target pencapaian kompetensi tadi ya. Jadi berada di skala 9. Oke Bu Dwi, kemudian sebagai strategi apa yang nanti akan digunakan oleh Bu Dwi ketika melaksanakan coaching tersebut? Untuk kehadiran penuh, saya akan menggunakan strategi teknik stop. Ya, dengan tujuan agar pikiran dan hati benar-benar fresh sehingga kita bisa hadir secara penuh gitu, dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian untuk mendengarkan aktif, saya akan lebih banyak mendengarkan sedikit berbicara, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Mega dan fokus dan serta memusatkan komunikasi pada diri coaching. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya akan merangkum semua pertanyaan dari coaching dan dari hasil mendengarkan aktif itu saya akan bisa memberikan gambaran-gambaran atau mungkin sudah solusi dari coaching tersebut. Masya Allah, jadi luar biasa sekali Bu Dwi strategi yang akan digunakan dalam pelaksanaan coaching ya. Semoga nanti terlaksana sesuai apa yang direncanakan Bu Dwi, sesuai target yang akan dicapai juga. Semoga berjalan dengan baik ya Bu Dwi ya. Terima kasih. Nah, sebagai kesempatan selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Bu Dwi untuk melakukan coaching dengan Bu Mega. Terima kasih Bu Lasmi. Nanti saya akan menjadi pengamat ya dari coaching tersebut. Monggo silahkan. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu Mega? Alhamdulillah untuk hari ini dalam keadaan sehat. Semoga hidup pun seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik Bu Mega, sesuai dengan janjian kita kemarin, Ya. apa yang mau Bu Mega bicarakan?
Gini gitu. Sebenarnya ini sepertinya hal sepele, tapi mengganggu gitu. Jadi ada dasar keinginan saya untuk merubah itu gitu. Gini, di setiap hari Jumat itu kan kita ada pembiasaan ya di sekolah kita itu sholat duha berjamaah di masjid gitu. Nah, di kelas saya itu ada satu anak yang ketika temannya sholat itu dia itu cenderung enggan, tidak mau melakukan gitu. Bahkan tiduran gitu. Bahkan gini, kalau teman-temannya itu membaca doa gitu ya, dia itu malah teriak-teriak gitu. Terus aja, kenapa gitu ya? Selain itu mungkin saya pikirnya tadi gini, karena mungkin dia terlambat dan hari juga sering terlambat. Kalau hari Jumat itu dia terlambat, apa mungkin dia di rumahnya gimana, saya nggak paham ya Bu. Cuma ketika dia berada di kelas di masjid itu tiduran, tidak mau ikut gitu ya, kadang teriak-teriak gitu, temannya baca kan dia gitu. Nah itu yang saya itu merasa ingin ya istilahnya minta bantuan lah ke guru. Mungkin guru kan punya pengalaman atau pernah melakukan penelitian atau bagaimana dengan anak-anak seperti ini gitu. Okay. Berarti ada salah satu murid Bu Mega yang sedang hari Jumat melakukan sholat di masjid, anaknya tidak mau melakukan sholat gitu. Seperti itu. Apakah murid tersebut selalu datang terlambat? Selalu tidak, tapi kebanyakan itu terlambat gitu. Ya, hari-hari apalagi hari Jumat itu dia terlambat. Apa yang diinginkan Bu Mega dari percakapan ini nanti? Kemarin juga saya sudah memikirkan ya, mereng-reng apa yang ingin sebenarnya hasil dari yang saya inginkan dari percakapan itu, yaitu ya secara pribadi anak tersebut ya merubah kebiasaannya, kemudian secara emosional dan sosialnya gitu dia juga bisa mengikuti yang dilakukan oleh teman-temannya. Karena saya juga pernah tanya ya, kan selama ini yang mengantar itu kebetulan bukan orang tuanya langsung, jadi yang mengantar itu adalah neneknya, utinya. Jadi kata utinya itu memang ya belum lah semenjak dia bersekolah itu juga memang di rumah mungkin ya juga belum diajari, mungkin kan hanya mengantar saja utinya, mungkin kebiasaannya kan bersama ayah bundanya gitu ya di rumah. Itu yang saya tanyakan itu. Berarti Bu Mega di akhir percakapan ini ingin muridnya mau ikut sholat bersama-sama dan membiasakan murid itu untuk datang tepat waktu. Kemudian dia juga mau bersosialisasi lah, emosionalnya itu ya ketika temannya itu dia juga ikut membaca doa ataupun dia ikut melakukan sholat itu, karena terkesan dia itu malah lebih terkesan agak mengganggu gitu loh. Coba ceritakan Bu Mega selanjutnya mungkin bagaimana perilaku anak tersebut ketika kemarin saya sudah bikin catatan ya observasi terhadap dia. Itu ada beberapa catatan yang memang saya tulis bahwa dia itu ya gitu, pertama datang terlambat, kemudian ketika datang terlambat itu dia menunjukkan reaksi sudah enggan melakukan sholat. Sudah tidak mau, reaksinya ketika datang itu ya ketika saya sambut dia sudah kayak tidak mau, kemudian cenderung dia itu ya malah main-main sendiri gitu, kayak gitu. Itu yang kemarin kadang ya tiduran, terus menunjukkan reaksi yang ogah-ogahan kayak gitu. Dari cerita yang banyak dari Bu Mega tadi, mungkin selama ini apa yang sudah Bu Mega lakukan atau tindakan apa yang sudah Bu Mega lakukan untuk anak tersebut?
kalau selama ini yang saya lakukan ya sebenarnya belum banyak yang saya lakukan, makanya saya tuh agak bingung dan minta bantuan kepada Bu Dwi, mungkin nanti juga dibantu sama Bu Lasmi ya. Saya tuh ingin ya merubah, artinya bukan merubah, setidaknya dia itu ikutlah dalam kegiatan bersama kayak gitu, dan menerapkan kebiasaan itu, kebiasaan ketika dia untuk sholat duha dengan teman-temannya. Jadi ketika apa yang ingin saya capai, misalnya dari segi sosial emosionalnya itu tercapai targetnya dia kayak gitu. Sebenarnya seperti sepele ya, tapi kok saya bisa enggak berpikir sejauh itu gitu kayak gitu. Mungkin Bu Mega sudah pernah mengkomunikasikan hal ini kepada utinya atau kepada ya itu tadi saya cuma kalau pada orang tua saya belum, cuma saya itu mengkomunikasikannya ya lewat utinya, karena selama ini yang mengantar ya beliau itu gitu. Mungkin beliaunya juga ya bilangnya ya sabar ya ada ya kita sebagai guru ya sebagai ya sabar, cuma kalau misalkan tidak ada perubahan juga kan tanggung jawab kita juga Bu sebagai guru gitu, bagaimana bisa merubah anak-anak itu gitu. Kira-kira solusi apa yang akan Bu Mega lakukan dalam menghadapi masalah menurut Bu Mega itu? Ya, kalau rencana pertama ya saya itu gini, ada dua rencana sebenarnya, ada dua rencana. Mungkin kalau yang rencana yang satunya itu saya mungkin minta pendapat dulu ya. Kalau yang pertama itu kan memang saya itu juga akan menerapkan sholat duha sebelum ada pembelajaran, misalkan itu ya dibiasakan pas sebelum pembelajaran itu. Jadi anak itu juga melihat, bukan tidak hanya dia melihat teman-teman secara keseluruhan, jadi oh ternyata di kelas juga itu dilakukan gitu. Itu yang mungkin di kelas saya akan membiasakan secara rutin itu, dan sudah saya coba gitu, mungkin memang belum sering ya, belum intens, jadi hasilnya masih kurang. Kemudian saya juga berencana ini Bu Dwi, untuk koordinasi dengan kepala sekolah itu ya, kepala sekolah bagaimana ketika pembiasaan ini adalah juga didukung oleh orang tua. Jadi mungkin bentuknya bisa seperti parenting gitu ya. Jadi orang tua itu paham keinginan sekolah, kemudian keinginan orang tua itu bisa melebur jadi satu yang kita tanamkan di sekolah gitu. Jadi orang tua juga paham, oh ini kebiasaan. Jadi kebiasaan di sekolah juga diterapkan dengan kebiasaannya di rumah. Begitu kan maksudnya. Ke kepala sekolah, tapi ini minta pendapat dulu Bu Dwi ya, bagaimana tidak sekali itu dengan kepala sekolah. Saya agak sungkan juga ini. Luar biasa sekali nih rencana Bu Mega. Yang pertama tadi akan membiasakan sholat di kelas dulu ya, sebelum hari Jumat, mungkin setiap hari sebelum pembelajaran. Terus yang kedua akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali murid untuk mencari solusi bersama-sama, misalnya mengadakan parenting luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan ini didukung sama semua. Mungkin kalau dibicarakan secara bersama-sama, kita semua saling mendukung dari pihak kepala sekolah maupun dari wali santri. Mungkin apakah ada rencana lagi yang ingin dilakukan oleh Bu Mega untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu? Malah ini rencana saya itu seumpama bagaimana kalau istilahnya betul-betul diterapkan bukan di kelas saya. Jadi antara rencana kegiatan belajar saya di RPPH itu atau semua TKA itu ya, rencana pembiasaan di RPPH itu diterapkan itu. Jadi bukan hanya mungkin kelas saya saja. Jadi rencana yang saya ingin itu diterapkan, diintegrasikan ke dalam RPPH yang akan dibuat. Bagus sekali Bu Mega. Jadi bukan cuma saya aja, semua stakeholder di sekolah itu juga mendukung. Semuanya harus dikomunikasikan ya. Iya itulah komunikasinya itu. Mungkin gini, siapa yang akan Bu Mega libatkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Ya tentu saja kepala sekolah jelas ya Bu.
rekan-rekan saya mungkin ya, rekan-rekan di terutama di jenjang PKA juga, rekan-rekan yang termasuk yang ya guru-guru PKA itu juga saya libatkan, dan tidak lupa ya tentu saja orang tua, tentunya orang tua juga saya akan libatkan. Jadi mungkin yang pernah digaungkan bahwa sekolah itu segitiga itu ya, antara murid, orang tua dan sekolah itu juga bisa terlaksana. Saya mengadopsi itu, mungkin bisa juga terlaksana seperti itu. Semoga apa yang direncanakan Bu Mega itu bisa lancar sesuai dengan yang sudah Bu Mega utarakan tadi ya. Mungkin dengan berkoordinasi semuanya saling membantu, saling berkoordinasi satu sama lain, sekolah, rekan sejawat dan orang tua untuk melakukan parenting, sehingga semuanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang Bu Mega hadapi. Betul begitu ya Bu Mega? Ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira mana yang akan Bu Mega segera lakukan? Saya pikir ini karena harapannya besar ya. Saya inginnya malah yang parenting dulu. Parenting dulu, nanti mungkin bisa diarahkan untuk kepala sekolah segera ya sebenarnya nanti dikomunikasikan juga dengan kepala sekolah, kita bikin undangan, dan siapa yang menjadi pemateri juga kan penting. Kemudian apa yang akan disampaikan kepada wali-wali itu, dari kepala sekolah maupun dari nanti dari kita ataupun dari pemateri yang khusus kita undang nanti. Jadi pemikiran saya lemparkan ke kepala sekolah, kemudian nanti mungkin saya bagaimana dengan Bu kepala sekolah, ya tahapnya mungkin ya nanti dengan mengundang wali-wali dan pakar itu sendiri. Ya, bagus sekali Bu Mega, itu tujuannya untuk menyamakan persepsi dulu ya, supaya pembelajaran yang dilakukan di sekolah sama dengan pembelajaran yang akan nantinya wali murid itu lakukan di rumah. Maksud saya begitu. Ya, alhamdulillah Bu Mega bagus sekali rencananya. Ya, mudah-mudahan Bu bisa ikut mendukung, membantu. Bahkan mungkin ya nanti saya selalu bukan diawasi ya, dikasih masukan gitu lah. Kita saling melakukan kerjasama, saling mengingatkan juga agar semua permasalahan dapat berjalan atau diatasi dengan bagus. Sampai di sini apa yang sudah Bu Mega dapatkan dari percakapan ini? Ya itu tadi yang Bu sampaikan ya, saya merasa ada dukungan ya. Kalau dengan rencana saya itu Bu Dwi juga setuju, mungkin nanti dibantu juga Bu Lasmi ya setuju dengan apa yang saya inginkan, berarti nanti saya akan segera mengeksekusi, segera melaksanakan, melaksanakan apa yang saya inginkan ini dengan dilibatkan oleh semua pihak yang ada di sekolah. Jadi melalui percakapan ini Bu Mega sudah mendapatkan gambaran solusi dari masalah ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti ini yang akan saya lakukan, ini mungkin awalnya mungkin ya nanti bicara ke kepala sekolah, mungkin kepala sekolah bisa kasih solusi dan segera mengundang. Artinya bagus sekali, semangat ya Bu Mega. Semangat sekali. Rencana Bu Mega berhasil, dan kepala sekolah juga mendukung, rekan sekolah mendukung. Tetap semangat untuk Bu Mega. Amin. Kita dukungan selalu ya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Bu Mega? Untuk awal ini saya kira cukup. Minta dukungan dengan, dan mungkin alhamdulillah dengan percakapan ini saya jadi merasa bisa lah saya mudah-mudahan pasti bisa ya, dengan yang kita lakukan ini juga ada perubahan, bukan hanya untuk mungkin saja murid saya satu itu ya, mungkin bisa untuk juga memberikan efek kepada murid yang lain. Terima kasih ya Bu Dwi, kesempatannya, waktunya yang telah diberikan kepada saya di jam-jam yang sibuk. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu mungkin saya yang menutup ya.
Baik Bu Dwi, Bu Lasmi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, coaching yang sudah dilakukan Bu Dwi dengan Bu Mega tadi sudah berjalan dengan baik, ya, dengan lancar. Iya Bu Lasmi, terima kasih Bu Lasmi. Ini juga atas dukungan atau pencerahan dari Bu Lasmi juga. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya amati tadi, coaching antara Bu Dwi dengan Bu Mega, saya ingin Bu Dwi melakukan refleksi dulu ya, terhadap coaching yang sudah dilakukan tadi. Iya Bu Lasmi, terima kasih Bu Lasmi. Dari coaching yang saya lakukan tadi, mungkin saya sudah memenuhi kompetensi diri saya sebagai coach, ya, sebagai coach, yaitu saya sudah melakukan kehadiran penuh. Ini menurut pengamatan saya, ya. Sudah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin ini yang saya rasakan yang masih kurang itu dalam hal menanyakan pertanyaan yang berbobot. Hal ini saya rasakan kepada diri saya sendiri ketika sedang melakukan coaching, terkadang masih perlu berpikir untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sekiranya yang mempunyai bobot yang bisa mengena atau yang bisa dilakukan oleh Bu Mega atau sebagai coach. Lagi memang ini kompetensi yang benar-benar masih kurang dan perlu saya tingkatkan lagi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot dan harus fokus pada apa yang disampaikan oleh coach. Baik Bu Dwi, menurut Bu Dwi sebagaimana yang Bu Dwi sampaikan tadi, ya, jadi ada kehadiran penuh, terus ada aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Dwi sudah, ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, ya. Cuma Bu Dwi merasa masih ada yang kurang dengan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira pada setelah melawan coaching ini, kalau dilihat Bu Dwi berada di skala berapa? Sudah ada peningkatan apa? Sudah ada peningkatan, mungkin di skala 8 itu jelas ini. Alhamdulillah, gitu. Jadi sudah sebetulnya di skala 8 itu sudah bagus ya Bu Dwi, ya. Terima kasih. Jadi tapi memang kan Bu Dwi punya keinginan, punya kemauan untuk meningkatkan lebih baik lagi, kira-kira di skala 9 seperti itu. Nah, jadi kompetensi ini harus terus sering-sering dilakukan ya Bu Dwi untuk melawan coaching ini dengan baik itu dengan saya atau dengan rekan sejawat, ya. Jadi nanti bisa apa yang menjadi keinginan Bu Dwi itu bisa dicapai atau tercapai, itu ya Bu Dwi. Mungkin perlu dilakukan latihan terus-menerus agar terbiasa. Betul Bu Dwi. Nah, sekarang saya yang akan menyampaikan apa yang saya amati tadi kepada coaching yang dilakukan Bu Dwi dengan Bu Mega tadi, ya. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan Bu Dwi mengenai tadi kehadiran penuh dengan sebetulnya dengan melakukan teknik stop, ya. Itu biar yang di coaching percakapan itu bisa berjalan dengan rileks, dengan santai, yang nanti akhirnya bisa menghasilkan sesuatu, jadi bisa mendapatkan solusi, ya. Coaching dengan solusi sehingga nanti bisa merasa lega seperti itu, ya. Terus yang kedua menghadirkan mendengarkan aktif, jadi coach hanya sedikit berbicara, ya. Jadi terus juga tidak memberi pertanyaan seperti itu, ya. Terus yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini insya Allah saya lihat tadi Bu Dwi sudah, maksudnya tidak menanyakan pertanyaan tertutup, tapi sudah menggunakan pertanyaan terbuka sehingga coach bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, terus kemudian bisa mendapatkan solusi dari apa yang sudah dilakukan Bu Dwi tadi sebagai coach. Seperti itu ya Bu Dwi, ya. Jadi percakapan menjadi lebih leluasa,
kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita itu secara terbuka juga gitu. Betul. Jadi nanti solusi yang kita dapat itu juga melegakan bagi coaching. Ya, saya kira itu ya pengamatan dari saya, Bu Dwi. Jadi sebagaimana refleksi yang Bu Dwi sampaikan, terus kemudian pengamatan yang saya lakukan, jadi nanti Bu Dwi bisa meningkatkan coaching tersebut. Nah, untuk meningkatkan kemampuan coaching, saran saya ya Bu Dwi, seperti yang sudah disampaikan Bu Dwi tadi, jadi Bu Dwi sering-sering melakukan coaching dengan rekan sejawat, jadi sehingga bisa melatih atau meningkatkan pengajuan pertanyaan hukum tersebut, seperti itu ya Bu Dwi ya. Terima kasih Bu Lasmi, saya senang sekali mendapatkan masukan dari Bu Lasmi. Semoga ini kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam melakukan coaching kepada teman sejawat saya. Dengan masukan-masukan dari Bu Lasmi, saya merasa dan punya gambaran misalnya untuk melakukan latihan-latihan terus supaya bisa menjalankan pertanyaan-pertanyaan yang dibobot kepada coaching, agar coaching juga bisa memberikan jawaban-jawaban yang terbuka nantinya dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Terima kasih. Sama-sama Bu Dwi. Baik Bu Dwi, tetap semangat ya. Semangat. Sampai jumpa nanti di acara atau di coaching selanjutnya. Saya kira itu dari saya, dan saya tutup ya Bu Dwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.